Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Kita memujinya karena telah menunjuki kita kepada agama Islam yang dibangun di atas 5 tiang utama. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Mulia dan Maha Pemurah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarga, segenap sahabat dan para pengikutnya yang soleh dan terkemuka. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan menetapkan keberuntungan bagi yang bertakwa. Takwa adalah sebab untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan berpasang-pasangan dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah Ta'ala memerintahkan para jamaah haji untuk bertakwa sebagaimana firman-Nya, bawalah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah merintahkan seluruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksanya. Takwa adalah berpegang teguh kepada agama Allah dan mengamalkan syariatnya, karena takut akan siksanya dan mengharap pahalanya yang mulia. Agama Allah ini telah disempurnakan pada hari yang agung seperti ini ketika diturunkan firman Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Agama Islam terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah derajat ihsan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala berfirman, bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang berbuat baik di dunia dan ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Tingkatan kedua dalam agama adalah derajat iman. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan beramal dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena berbuat maksiat. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sementara yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Di antara cabang-cabang iman adalah menyambung tali silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, berbicara dengan kata-kata yang baik, menepati janji dan perjanjian, serta berakhlak mulia. Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Allah juga berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.
Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Termasuk dalam iman juga adalah bersabar saat ditimpa musibah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, dan bertobat serta menyesal setelah melakukan dosa dan kelalaian. Allah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Rukun iman yang 6. Rukun iman itu ada 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruk. Allah berfirman, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Allah juga berfirman, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dengan keimananlah seorang meraih keselamatan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat. Iman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa Dia adalah Rabb, Tuhan yang menciptakan, mengatur alam semesta, serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Allah berfirman, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kita juga beriman kepada malaikat-malaikat yang mulia. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi. Kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, termasuk Taurat dan Injil, dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang menjaga kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Allah juga berfirman, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kita juga beriman kepada para rasul-rasul Allah alaihimussalam. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.
dan kita beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, hari pembalasan dan perhitungan. Pada hari itu terdapat surga yang disediakan bagi para wali Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, dan disediakan pula neraka serta azab yang diperuntukkan bagi musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Dan kita juga beriman bahwa Allah telah menentukan semua peristiwa dan kejadian. Dia telah mencatat segala yang ada dan segala yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Dia menghendakinya dan menciptakannya. Allah berfirman, Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan Islam dengan sabdanya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah mengandung makna bahwa ibadah adalah hak Allah semata. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selainnya, meskipun kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ataupun wali-wali. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah juga berfirman, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Di dalamnya terdapat kemuliaan jiwa, karena tidak ada kerendahan kecuali di hadapan Allah Ta'ala semata. Allah berfirman, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, menuntut kita untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala perintahnya, membenarkan setiap berita yang beliau sampaikan, dan meneladani jalan hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah seorang menyembah Allah kecuali dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Allah juga berfirman, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Penetapan risalah, kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW ini membawa dampak besar dalam menghilangkan perselisihan di antara umat dan sebagai penyatuan sumber penerimaan wahyu. Dengan demikian, ibadah menjadi seragam dan cara pelaksanaannya tidak berbeda-beda, sehingga terhindar dari bid'ah dalam beribadah kepada Allah yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menjadikan seluruh makhluk bersatu dan hati mereka saling terikat dalam kasih sayang. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya, menjadi sebab keselamatannya,
sarana, pengaturan waktu, serta jalan untuk merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Dengan sholat, seorang hamba terlatih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sholat juga mengandung penyucian lahir dan batin, penyucian rohani dan jasmani. Dalam sholat berjamaah, terjalinlah ikatan masyarakat yang kasih sayang antara sesama. Allah Ta'ala berfirman, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, yaitu sholat asar, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Allah juga berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Allah juga berfirman, dan laksanakan sholat pada dua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Termasuk salah satu rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang diperoleh untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Hal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian, serta menjadi sarana pensucian jiwa dari sifat kikir, tamak, dan egois. Zakat juga melatih jiwa untuk dermawan dan gemar memberi, mendorong kepedulian terhadap kebutuhan orang-orang miskin, memperkuat hubungan sosial, serta mengikat antara anggota masyarakat satu sama lain, sehingga menumbuhkan kasih sayang, menanamkan rasa keakraban, dan mewujudkan solidaritas sosial. Allah berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Allah juga berfirman, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Rukun keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang mengandung makna membiasakan jiwa untuk bersabar dan melawan hawa nafsu, merasakan kebutuhan orang-orang yang kekurangan, mendidik jiwa agar dapat melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Di dalamnya juga terdapat pengurangan dominasi dunia terhadap hati, menumbuhkan sikap rendah hati, serta memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan dan tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Allah juga berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Rukun kelima dari rukun-rukun Islam itu adalah apa yang Allah mudahkan bagi para jamaah haji di Baitullah berupa pelaksanaan manasik haji yang mengandung pengingatan akan akhirat, pengagungan terhadap Rabb
Tuhan semesta alam dan perintah-perintahnya dalam jiwa, serta menerimanya dengan penuh ketundukan dan keridhaan. Dalam ibadah haji juga terdapat kedisiplinan bersama jamaah, serta adanya pemberian makanan melalui penyembelihan hewan haji, nazar, dan fidyah. Selain itu terdapat penghormatan terhadap waktu dengan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji. Allah juga berfirman, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata-kata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah tahun depan padamu, kita dilepas. sekalipun Amin sebelumnya ya rabbal kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Para jamaah haji di Baitullah yang mulia, sesungguhnya sangat besar apa yang dipersembahkan oleh kepemimpinan kerajaan Arab Saudi terhadap pengembangan dan pemakmuran dua masjid suci yang mulia dan tempat-tempat suci lainnya. Begitu juga yang dipersembahkan kepada para jamaah haji di Baitullah yang tercermin dalam perangkat lembaga-lembaga pelayanan dan keamanannya berupa perhatian dan kepedulian yang luar biasa. Itu semua menjadikan jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dan syiar-syiarnya dengan aman, dengan tentram dan mudah. Seorang muslim wajib mematuhi peraturan, arahan, dan petunjuk yang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Karena hal tersebut merupakan bagian dari penerapan tujuan-tujuan syariat. Ini juga merupakan kewajiban agama, etika, dan perilaku beradab yang mencerminkan semangat kerjasama dan kedisiplinan, serta menjamin kelancaran pergerakan para jamaah haji dan kemudahan dalam melaksanakan manasik tanpa kesulitan dan beban yang berat. Jamaah haji Baitullah yang mulia, Rasulullah SAW wukuf di Arafah setelah menyampaikan khutbah, melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qasar hingga matahari terbenam. Setelah itu beliau menuju Muzdalifah, lalu melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat secara jamak, lalu bermalam di tempat itu hingga melaksanakan sholat subuh. Setelah itu beliau duduk berzikir kepada Allah sampai terang. Kemudian beliau berangkat ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah dengan 7 butir kerikil. Setelah itu beliau menyembelih hewan hadyu, mencukur rambutnya, maka dengan itu beliau bertahalul pertama. Kemudian beliau menuju Baitullah yang mulia dan melakukan tawaf ifadah sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Lalu beliau kembali ke Mina untuk bermalam di tempat itu dan melempar jumrah selama 3 hari tasyrik. Pada setiap hari beliau melempar 21 butir kerikil, dimulai dari jumrah as-sugra, lalu jumrah al-wusta, dan setelah melempar keduanya beliau berdoa. Kemudian beliau melempar jumrah Aqabah. Rasulullah SAW juga membolehkan ta'ajjul atau menyelesaikan ibadah haji lebih cepat hingga dalam 2 hari. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan olehnya. Jamaah haji Baitullah, hari kalian ini adalah hari yang mulia, di mana Allah membebaskan banyak jiwa dari api neraka, dan Dia mendekat lalu membanggakan para jamaah haji yang wukuf di Arafah kepada para malaikatnya.
Oleh karena itu, perbanyaklah pujian kepada Allah Ta'ala, berzikir dan berdoa kepadanya, karena hari ini adalah saat-saat dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, permudahlah urusan kami, berikanlah kebaikan kepada keturunan kami, masukkanlah kami ke dalam surga, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, terimalah ibadah haji dan ketaatan kami, bantulah kami untuk selalu bersyukur, berzikir, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, satukanlah hati mereka dan bantulah segala urusan mereka, serta tanamkanlah kasih sayang di antara mereka. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikanlah rizki yang cukup bagi yang kelaparan, tempat yang aman bagi yang terlantar, dan rasa aman bagi yang takut, serta lindungilah mereka dari kejahatan musuh-musuh mereka. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk melakukan setiap kebaikan, dan jadikanlah mereka sebagai sebab hidayah dan ketakwaan. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pelayan dua tanah suci Khadimul Haramain yang mulia, Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkotanya, Pangeran Muhammad bin Salman. Berikanlah kepada mereka balasan yang terbaik atas segala yang telah dipersembahkan dan akan mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada nabinya yang jujur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.